Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Istiana Robani dari kelas C7 Manajemen dengan NPM 101212171. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview materi Ma'rifatul Insan. Ta'rif al-insan atau pengenalan manusia. Yang pertama, asal penciptaan manusia. Manusia diciptakan oleh Allah yang pertama berasal dari tanah. Seperti dalam Quran surat As-Sajdah ayat 7 yang artinya, yang membuat segala sesuatu yang dia ciptakan sebaik-baiknya dan yang memulai penciptaan manusia dari tanah. Setelah terbuat dari tanah, maka Allah tiupkan ruh ke dalamnya, yakni dalam surat As-Sajdah ayat 9 yang artinya, kemudian dia menyempurnakan dan meniupkan ke dalamnya ruh ciptaannya, dan dia menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati, tetapi kamu sedikit sekali bersyukur. Selanjutnya ada unsur manusia, yaitu ada hati, akal, dan jasad. Selanjutnya ada amanah manusia. Allah memberikan kepada manusia dua amanah. Yang pertama amanah ibadah, dan yang kedua amanah al-khalafah. Dan yang terakhir ada balasan. Di dalam Quran surat An-Nahl ayat 97 yang artinya, barang siapa yang mengerjakan amal soleh baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Materi yang kedua yaitu hakikatul insan. Yang pertama, hakikat manusia sebagai makhluk, yaitu berada dalam fitrah, lemah, bodoh, dan fakir. Yang kedua, hakikat manusia yang dimuliakan. Manusia adalah satu-satunya makhluk Allah yang dimuliakan oleh Allah dari makhluk lainnya. Di antaranya, dengan ditiupkannya ruh, memiliki keistimewaan, dan ditundukkannya alam padanya. Yang ketiga, hakikat manusia yang dibebani, yaitu yang pertama dibebani dengan ibadah, dan yang kedua khilafah. Dan yang keempat, hakikat manusia bebas memilih. Manusia adalah makhluk yang mukhayyarun, diberi pilihan oleh Allah apakah memilih al-iman atau al-kufur. Dan yang terakhir adalah balasan atau pertanggungjawaban. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-Isra ayat 36, dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati, semua itu akan dimintai pertanggungjawaban. Selanjutnya materi ketiga, taqwatul insan atau potensi manusia. Potensi manusia yang pertama adalah potensi pendengaran. Menurut pandangan dengan anugerahnya itu, manusia dapat mencapai semua yang baik bagi dirinya sebagai makhluk Allah, seperti firman Allah dalam Quran surat An-Nahl ayat 78. Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun, dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati agar kamu bersyukur. Yang kedua, potensi hati. Seperti dalam hadis Bukhari, dan sesungguhnya di dalam satu jasad ada seketul daging. Jika ia baik, maka baiklah seluruh anggota, dan jika rusak, maka rusaklah seluruh anggota. Ketahuilah ia adalah hati. Dan yang terakhir adalah potensi penglihatan. Dianugerahinya manusia mata yang dengannya ia dapat melihat, memandang, memerhatikan kejadian alam semesta ini. Yang kedua, al-mas'uliyah atau tanggung jawab. Ada dua pilihan saat sedang memikul al-mas'uliyah. Pertama, al-amanah atau sikap amanah. Sikap amanah merupakan sesuatu yang dipercaya untuk dijaga, dilindungi, dan dilaksanakan. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh manusia. Yang pertama, manusia bukan pemilik yang hakiki. Yang kedua, manusia harus mengembannya sesuai dengan kehendak pihak yang mewakilkan kepemimpinan tersebut.
Dan yang ketiga, dalam mengembannya manusia tidak boleh menentang peraturan yang telah ditentukan oleh Allah Ta'ala. Setelah sikap amanah ada sikap al-khianat. Orang yang berkhianat diumpamakan oleh Allah dengan berbagai perumpamaan, yaitu seperti hewan ternak, seperti anjing, seperti monyet, dan sebagainya. Materi yang keempat, nafsul insan. Kemuliaan seorang hamba itu dapat dilihat dari cara mengendalikan nafsunya. Ada beberapa tingkatan nafsu, yaitu yang pertama, ada nafsu mutmainnah. Adalah jiwa yang telah mendapatkan ketenangan atau dapat diartikan sebagai nafsu yang disinari cahaya sehingga dapat mengosongkan hati dari sikap tercela dan terganti dengan sikap terpuji. Dapat ditemukan sifat-sifat yang terpuji dalam nafsu mutmainnah seperti dermawan, tawakal, ibadah, syukur, ridho, dan takut kepada Allah. Yang kedua, jiwa yang ar-ruh, kolbu, azam, dan akalnya tarik-menarik dengan al-hawa, syahwat, kecenderungan, hayalan, dan keinginannya. Jenis jiwa ini kecenderungannya masih terpengaruhi ar-rayu atau rasio. Sedangkan ar-rayu seringkali pijakannya adalah zon atau sangkaan. Inilah yang membuat jiwa berada dalam keadaan ragu untuk memilih iman atau kafir, taat atau maksiat, dan baik atau buruk. Yang ketiga, jiwa yang ar-ruh, kolbu, azam, dan akalnya dikendalikan oleh al-hawa, syahwat, kecenderungan, hayalan, dan keinginannya. Maka jiwa yang seperti ini kecenderungannya kepada asyahwat semata. Kondisi jiwa ini yang memiliki kecenderungan yang kuat kepada syahwat disebut an-nafsul amaru bisu'i atau jiwa yang memerintahkan kepada kejelekan. Materi yang terakhir, sifatul insan. Jiwa manusia diberi dua jalan, sebagaimana firman Allah dalam Quran Surat Al-Balad ayat 10 yang artinya, dan kami telah menunjukkan kepadanya dua jalan. Jalan yang pertama yaitu jalan ketakwaan atau membersihkan jiwa. Manusia bertakwa ialah manusia yang selalu membersihkan atau menyucikan harta dan jiwanya dari berbagai noda dan kotoran atau sering disebut dengan tazkiyatun nafs. Berikut ini merupakan sifat-sifat manusia yang dikelompokkan ke dalam kelompok orang yang menyucikan jiwa, yaitu seperti banyak bersyukur, bersabar, berhati lembut, kasih sayang, jujur, dan sebagainya. Dan yang kedua adalah jalan salah atau fujur, atau mengotori jiwa. Jiwa kita akan menjadi kotor apabila kita membiarkan sifat-sifat tidak terpuji bersarang di dalamnya. Fujur adalah perbuatan buruk atau perilaku yang bertentangan dengan syariat. Perbuatan menyalahi syariat atau perbuatan maksiat. Sebagaimana dalam firman Allah, Quran Surat Asy-Syams ayat 10 yang artinya, dan sesungguhnya merugilah orang-orang yang mengotorinya. Contoh tindakannya seperti tergesa-gesa, berkeluh kesah, kikir, kufur, zolim, jahil, dan sebagainya. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.